Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin pecinta syarhil Quran yang kami banggakan, Indonesia terletak di antara lempeng Eurasia dan Australia. Pergerakan lempeng inilah yang menyebabkan terjadinya bencana, mulai dari letusan gunung berapi, gempa bumi, hingga terjadinya tsunami. Hal inilah hadirin yang membuat bangsa Indonesia dikenal dengan negara 1000 bencana. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Bapak Abdul Muhari, menyatakan bahwa di awal tahun 2024 setidaknya telah terjadi 39 bencana melanda Indonesia, sehingga sampai saat ini masih banyak saudara kita yang berjuang menyelamatkan nyawa. Yang paling signifikan adalah negeri kita tercinta, Sumatera Barat. Kabupaten Pesisir Selatan masih terendam banjir. Kepulauan Mentawai masih digoncang gempa. Dan sejumlah wilayah di tanah air kita masih diterjang tanah longsor dan banjir, yang membuat jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta. Oleh karena itu hadirin, penting bagi kita untuk menyiapkan kesiagaan kita dalam menghadapi bencana. Untuk itu, Membangun kesadaran masyarakat dalam mencegah bencana demi masa depan Indonesia adalah judul Syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. ظهر الفساد في البر
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin, makna al-fasad menurut Qatadah dan As-Suddi sebagaimana dinukil oleh Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 14 halaman 33 menjelaskan bahwa al-fasadu syirku wa huwa a'zamul fasad. Al-fasad adalah kesyirikan dan ia merupakan kerusakan yang paling besar. Sedangkan Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 14 halaman 4 menyatakan bahwa al-fasadu fil barri huwal qahtu wa qillatun nabati wa rihabul barakati. Al-fasad adalah kekeringan, kurangnya tumbuh-tumbuhan dan hilangnya keberkahan. Adapun kerusakan di laut adalah berkurangnya semua yang bermanfaat bagi makhluk. Dengan demikian hadirin, kejayaan yang dibangun oleh manusia seringkali merusak keseimbangan alam. Sebagaimana yang ditegaskan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar juz 21 halaman 94. Allah menjadikan manusia khalifah, maka janganlah terpesona dengan bangunan bertingkat menjulang langit, karena tidaklah dikatakan pembangunan Jika jiwa manusia makin jauh dari Tuhan, tidaklah dikatakan kejayaan. Jika hidup tak berberi kemanusiaan, betul hadirin, Darat dan laut telah dieksploitasi tanpa belas kasihan. Udara dicemari dengan asap kendaraan, asap pabrik, dan asap pembakaran hutan, pembabatan hutan secara liar, hingga longsor menimbun pemukiman, penimbunan sampah di hulu sungai, hingga mendatangkan banjir bandang, pembuangan limbah ke lautan, membuat jutaan ikan mati keracunan. Inilah yang dilakukan manusia hadirin, memeras hasil alam tanpa belas kasihan, merusak ekosistem di luar batas kewajaran. kita yang membakar hutan sehingga ketika ispa menerjang, kita salahkan Tuhan. kita yang membabat hutan ketika longsor menerjang. Kita bilang ini kehendak Tuhan. Sadarkah kita hadirin bahwa kita hanya menyalahkan Tuhan atas apa yang kita lakukan? Na'udzubillah. Bima kasabat aydin nas ay bima amilu
minal ma'asi. Kerusakan terjadi akibat para pembuat maksiat. Hadirin, masih sedang dalam ingatan kita 3 Desember tahun 2023, erupsi Gunung Merapi yang menyebabkan tewasnya para pendaki. Belum lagi tanah longsor dan banjir yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian harta. Mari sejenak kita merenung seraya berdoa meminta ampun. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ya Allah, kami sadar bahwa bencana yang terjadi saat ini adalah teguran atas maksiat yang kami lakukan. Ya Allah, jadikanlah bencana yang terjadi saat ini sebagai penghapus dosa-dosa kami. Tidak akan hilang malapetaka kecuali dengan taubat nasuha wa tub alaiha taubatan nasuha. Hadirin, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah surah Al-A'raf ayat 56. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah menciptakannya dengan baik. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, kalimat la tufsidu fil ardi berarti nahahumullahu anil fasadi fil ard.
Allah melarang manusia untuk merusak alam setelah Allah melakukan islahiha, mengatur dengan baik. Makna islahiha ada dua. Pertama, menjaga sesuatu agar tetap baik. Kedua, memperbaiki yang sudah rusak. Dengan demikian hadirin, tugas kita sebagai manusia adalah menjaga keseimbangan alam, melakukan perbaikan dan menjaga kelestarian. Tidak saatnya lagi kita mencemari lingkungan. Tidak waktunya lagi kita merusak alam. Mari kita saling mengingatkan. Mari kita bergandeng tangan. Setuju? Oleh karena itu hadirin, mari kita bangun kesadaran masyarakat dalam mencegah bencana. Mari jadikan alam sebagai partner kehidupan kita. Jagalah kehijauannya dan jagalah kebersihannya dan nikmatilah keindahannya. Sebagai kesimpulan, pertama, kondisi geografis, geologis dan demografis di Indonesia menyebabkan negeri ini dikenal dengan laboratorium bencana. Namun, penyebabnya bukan karena faktor alam semata, tetapi juga ulah keserakahan manusia. Kedua, kita dituntut untuk selalu siaga dalam menyelamatkan nyawa kita dan keluarga. Ketiga, pemerintah harus bersikap tegas kepada oknum perusak alam tanpa diskriminasi. Kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita cintai bumi Indonesia. Sekian syarahan kami. Kami akhiri dengan sebuah syair. Basimpanglah jalan kakak bau bukit tinggi kotoran agam ko ado kato kami tanam boyo sana oi usah di hati kita badandang ko ado kato kami tanam boyo sana oi usah di hati kita badandang. Syukron kathiron. Petemente kete tahe. Arigatou gozaimasu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.